warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih. Sebelum kegiatan kita dimulai, aku memeriksa kerapian kalian. Sudah cukup rapi ya. Dan masih dalam kondisi corona, jadi maklum sajalah. Tidak menggunakan seragam tidak apa-apa. Kemudian untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan Dimas dipimpin doa dulu. Berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sudah mau Ibu dulu memimpin doa, kemudian Ibu akan mengabsen kehadirannya. Siapa yang tidak hadir di sini? Hadir semua ya? Hadir, Bu. Oke. Tadi berdoa semua nggak? Doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, satu pertanyaan Ibu. Tahu nggak apa sih pentingnya kita berdoa sebelum kegiatan belajar? Agar dipermudah. Agar dipermudahkan belajarnya. Agar dipermudah dalam Belajarnya. belajarnya. Yang lainnya? Rizka apa? Tahu nggak? Apa pentingnya kita berdoa? Selain agar dipermudah. Lain? Supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Supaya mendapat nilai yang bagus. Oke, pintar. Yang lain? Apa ya? Bingung kan? Yang pastinya doa itu penting. Pertama adalah agar kita dapat mudah menangkap kan? Ya, kalau menangkap itu maksudnya apa? Ibu jelaskan itu kalian mudah menerimanya. Kemudian setelah kalian mencernanya sudah menerima dengan benar, akhirnya kan nanti mendapatkan nilai yang bagus. Baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang tentang apa minggu lalu? Minggu lalu kita materinya tentang apa? Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk. Interaksi antara ruang. Ini materi untuk hari ini. Kalau yang minggu lalu tentang flora Dan fauna. ya, flora dan fauna. Masih ingat ya? Tentang flora dan fauna. Kemudian tentang pembagiannya, jenis-jenis flora dan fauna. Selanjutnya Ibu akan di sini akan menjelaskan sedikit materi kita, yaitu materi tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Di sini tujuannya ada dua. Yang pertama menyebutkan perubahan antar ruang. Yang kedua menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya pergerakan orang. Tidak hanya pergerakan orang, barang, informasi,
gagasan. Nah, itu termasuk dalam perubahan interaksi antar ruang. Nah, kita cari tahu yuk sekarang kira-kira apa aja sih dampak dari interaksi antar ruang. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, ya, karena semakin banyaknya kan, apa yang berubah di sini? Kalau orang terjadinya pergerakan, ya pasti ya yang berkembang adalah pusat-pusat pertumbuhannya. Semakin banyaknya penduduk datang, maka tempat tersebut akan bisa menjadi tempat kota kan. Informasi juga berubah. Dari mana informasi itu didapat? Ya dari daerah tujuannya. Kemudian perubahan penggunaan lahan. Tahu enggak penggunaan lahan? Misalnya awalnya penggunaan lahan dari pertanian dirubah menjadi permukiman atau pusat industri kan. Kemudian perubahan orientasi mata pencarian. Orang kan berubah. Yang awalnya menjadi petani, dia bekerja menjadi karyawan, misalnya di sektor industrinya. Karena adanya perubahan dari orientasi mata pencarian. Kemudian perubahan komposisi penduduk, adanya perubahan sosial budaya, kemudian berubahnya komposisi penduduk. Nah, coba dilihat berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Dulu nggak seperti itu kan, apalagi Meliau. Zaman ibu dulu waktu kecil, nah, nggak seperti ini berkembangnya. Kayak Indomaret, Alfamart itu nggak ada. Ibu masih ingat tuh zaman dulu tahun 93 masih SMP. Itu tuh masih asrama tuh, tempat tinggal. Kemudian kalau untuk nyebrang jembatan sini nih, dulu nggak jembatan seperti itulah yang di bawah ini ya, sekolah kita masih jembatan sistem model jembatan gantung. Kemudian banyak hutan-hutan. Semakin berkembangnya tadi adanya perubahan aktivitas tuh, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, berkembanglah pusat-pusat pertumbuhan di sini. Kemudian yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri pemukiman. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Kemudian kembangnya sarana dan prasarana. Ada perubahan sosial budaya. Misalnya berubahnya komposisi penduduk. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, kemudian jenis kelamin dan mata pencarian. Nanti ibu akan menampilkan video, silakan kalian tonton. Terkait dengan materi kita. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Mari anak-anak kita mulai pembahasan materi hari ini. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara desa dengan kota. Sementara dalam skala luas dapat terjadi antar negara dan benua.
Di Asia dan di benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan, dari hutan menjadi pertanian, serta dari pertanian menjadi pemukiman. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota. Pertama, karena alasan ekonomi seperti makin terbatasnya lapangan kerja di desa. Dan faktor lainnya seperti konflik, bencana alam, terbentuknya gurun, dan intrusi atau masuknya air laut ke arah daratan. Dampak interaksi keruangan di desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Yang ketiga, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya, yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. Kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Dan yang terakhir, makin banyaknya guru dan sekolah yang dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa semakin meningkat. Nah anak-anak, sekarang bagaimana pengaruh interaksi keruangan bagi wilayah perkotaan? Yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota, sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya pemukiman kumuh. Dan yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Pengaruh interaksi keruangan bisa terjadi antar negara dan antar benua. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adapun pengaruh tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara, sehingga terjadilah kerjasama antar negara dalam bentuk kegiatan ekspor dan impor. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi berupa devisa dari hasil penjualannya. Sementara bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Yang kedua, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi mendukung terjadinya interaksi budaya. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Sebagai contoh, cara berpakaian artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lainnya atau di benua yang berbeda. Yang keempat, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Dinamika kehidupan politik suatu negara tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sebagai contoh, pertikaian antara Israel dan Palestina
mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan yang terakhir, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya sehingga mereka berhasil menjadi negara maju. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami pembahasan materi ini ya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya. Ini nanti Ibu akan membagikan lembar kerja. Dengan silakan menjawab pertanyaan. 3 orang per kelompok. Dua ya. Ayatnya halaman 75. Oke, silakan. Biar lebih paham lagi, tadi kan sudah dijelaskan, kemudian kalian menonton videonya dan lebih paham lagi, silakan dibaca materinya pada halaman 75 sampai 77. Seperti itu. Oke, silakan. Interaksi antar ruang dapat dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, suara, Sudah belum? Sedih banting. Sudah? Selama-lama. Presentasikan. Ya di situ aja, berdiri di situ nggak apa-apa. Silakan dibacakan jawabannya. Kelompok yang lain silakan mendengar, mencermati. harus ini mengarahkan. Soal yang pertama, jelaskan perubahan apa yang akan terjadi akibat adanya interaksi antar ruang. 1. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yaitu sebagai berikut. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang atau barang dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Interaksi spesial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang,
barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Soal yang kedua, akibat apa yang akan ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang? Berkembangnya sarana dan prasarana. Dihapus dulu jawaban kelompok. Yes. Terima kasih ya teman-teman. Kelompok 1, silakan kelompok 2. Jelaskan perubahan apa yang akan terjadi akibat adanya interaksi antar ruang. 1. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangannya pusat-pusat pertumbuhan. Perkembangan orang, pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. 2. Perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. 3. Perubahan orientasi mata pencarian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. 4. Perkembangannya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. 5. Adanya perubahannya sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. 6. Perubahan komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Nomor 2. Akibat apa yang akan ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Oke, diapa dulu jawabannya. Oke, silakan kelompok terakhir. Kelompok 3. Jelaskan perubahan yang akan terjadi akibat adanya interaksi antar ruang. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. 2. Perubahan penggunaan lahan. Aktivitas pendudukan yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Perubahan orientasi atau pencarian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadi pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan pendudukan dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. 2. Akibat apa yang akan ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan baik bagi daerah tujuan maupun daerah pergi. Oke, sudah. Oke, diapa dulu kawannya. Baik, dari pembahasan tadi ada yang mau ditanyakan? Gak ada?
nih. Yang pertama, jelaskan perubahan apa yang akan terjadi akibat adanya interaksi antar ruang. Jadi di sini perubahan yang akan terjadi itu berarti ada 7 ya. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Kemudian yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi. Keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Kelima, perubahan komposisi penduduk. Keenam, perubahan sosial budaya. Yang terakhir, perubahan komposisi penduduk. Nah, dari penjelasan kalian tadi sudah sebagian jawabannya benar ya. Kemudian yang kedua, akibatnya. Akibat apa yang akan ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang? Apa sih akibatnya? Maka apa tadi Laura? Punya kamu Laura? Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Jadi melalui pergerakan tadi, informasi itu akan diperoleh baik dari daerah asal maupun daerah tujuan. Misalnya lah nih, Ipan nih pergi suatu tempat karena dia bekerja kan, pasti kan informasi itu akan diperoleh dari Ipan. Orang pasti bertanya kan, kamu dari mana? Oh, kamu dari mana? Kerja di mana? Nah, kita kan selalu banyak bertanya. Nah, itu namanya informasi. Kita menggali informasi, kemudian jawaban yang diberikan Ipan itu berbentuk informasi. Jadi seperti itu ya. Coba di sini kita mengamati gambar. Mengamati gambar perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Menurut kalian, ada nggak permasalahan yang timbul di sini? Semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ini, pertanian. Yang lain? Semakin adanya pemukiman. Iya, semakin banyaknya pemukiman, akhirnya terjadilah banyak rumah. Ya, kepadatan. Timbullah tadi banyaknya pertumbuhan kan? Semakin padatnya penduduk nih. Kemudian gambar yang kedua. Nah, yang ini benar Pak Luto. Perubahan penggunaan lahan, alih fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan industri dan permukiman. Tadi kan dia hutan berubah menjadi pertanian. Dari pertanian menjadi pemukiman. Dari pemukiman menjadilah pusat-pusat industri. Ya, kalau nggak ada pusat-pusat industri, mungkin orang tua kalian yang kerja di pabrik-pabrik misalnya kan, bisa juga kita harus mendukung inilah. Kayak Meliau ini dulu banyak sekali hutan-hutan karena semakin banyaknya pertumbuhan atau perubahan tadi, perubahan penggunaan lahan. Jalan SMA dulu, situ tuh banjir dulu kalau mau ke SMA. Jadi kalau orang mau ke sekolah SMA dulu, zaman dulu orang pakai perahu. Karena di situ tempat dulu pertanian, banyak orang menanam padi dan sebagainya di situ. Karena semakin bertambahnya jumlah orang tadi, banyak orang yang datang, pergerakan tadi tidak hanya pergerakan orang, barang juga, kemudian ya berubahlah di situ. Kemudian yang terakhir,
perubahan orientasi orientasi mata pencarian. Pernah nggak kamu bayangkan kalau kamu menjadi salah satu orang yang kerja di sektor itu, industri misalnya? Keren kan? Kalau lihat orang pakai topi, pakai helm kan? Rupanya helm itu semakin berbeda warna, dia semakin berbeda juga ya statusnya di tempat kerjanya kan. Ada warna putih, warna kuning, oranye ya. Iya. Jadi kamu jangan dikira orang pakai helm itu sembarang-barang gitu. Dari pakaiannya juga berbeda. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kok nggak ada? Oke, tadi sudah mengamati video kan? Ya. Di sini Ibu ingin kalian setelah melihat video yang Ibu tampilkan tadi, ada nggak yang mau ditanyakan mengenai video tadi? Ada? Pas. Masa nggak ada? Ada atau tidak ada? Kemudian di sini untuk menambah keyakinan kalian, nanti kalian buka lagi buku paket kalian halaman 75 sampai 77. Ya, dipelajari lagi di rumah, dipahami. Ya, jika ada pertanyaan bisa bertanya langsung ke Mama Ibu. Kemudian di sini ada nggak yang bisa menceritakan kembali materi kita tentang perubahan aktivitas tadi? Mungkin salah satu di antara kalian menceritakan kembali. Gimana? Ya, silakan. Salah satu perubahan yang terjadi di daerah kita yang dulunya hutan sekarang menjadi PT Industri Pertambangan. Itu menambah penghasilan keluarga sekitar. Oke, terima kasih ya. Baik, menyimpulkan? Ada. Oke, melalui perubahan akibat interaksi antar ruang itu, kalau kita lihat di beliau inilah ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya di daerah seberang itu tadi, seperti yang dikatakan Dimas tadi ya. Ya, dibukanya awalnya itu kan hutan, kemudian dibukalah lahan tersebut, kemudian dibangunlah tempat sektor industri, kemudian akhirnya apa? Banyak sekali masyarakat di sekitar situ direkrut untuk bekerja di situ kan, akhirnya menambah pendapatan bagi masyarakat sekitarnya. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk minggu depan nanti kita akan ulangan. Jadi gua harapkan kalian belajar di rumah, jangan sampai tidak belajar, biar nilainya lebih baik. Apapun hasil hari ini, semoga kedepannya nanti akan bermanfaat untuk kalian ya. Amin. Oke, sebelum kita akhiri,
pertemuan kali ini. Silakan berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi